Manusia yang masuk surga itu kelihatan wajahnya dari dunia. Kok bisa? Ya bisa. Dari mana? Orang yang bakal masuk surga wajahnya penuh dengan penderitaan. Ada sosakap dia pengabasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi min ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Para alim, para alamah, para kiai, terkhusus kepada al-akh Kiai Umar Qiyam Al-Hajj yang dirahmati Allah dan yang sangat saya muliakan, sahibul fadilah al-akh Kiai Zainul Fattah Al-Hajj yang dirahmati Allah, Al-Habib Novel bin Mustafa Al-Qadri, seluruh panitia acara malam ini, Musalla nopo niki Nurul Jannah, teman-teman Laskar Ikama. Saya ini agak kaget barusan, Bu. Saya pikir saya berangkat dari rumah songkok saya paling tinggi. Ternyata ibu di saya beda songkok moloden. Aneh. Senapa meter aja? Beda selanjangan boleh. Sambian mau naik pesawat yakin nih petoron sambian. Mebah bedeling-baling yang ku ya cetak ya. Kalau main nggak ke film Doraemon boleh. Baling-baling bambu. Masya Allah, malam ini saya betul-betul berbahagia karena baru 2 hari saya pulang keliling Sumatera dan Jawa, Ibu. Saya berangkat kemarin, acara pertama di Pekanbaru Riau, kemudian ke Rokan Hilir, kemudian terbang ke Jakarta, kemudian pengajian di Kabupaten Lebak, Banten, mutar arah ke Bogor, kemudian ke Yogyakarta kemarin acara yang terakhir. Dan malam ini saya sangat berbahagia. Saya yakin insya Allah pertemuan ini bukan hanya pertemuan di dunia, tapi insya Allah kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan izin, di hadapan saya ada kakak saya yang nomor 2 sama adik bungsu saya. Seumur-umur saya puluhan tahun ceramah, Pak. Kula ceramah jam-jam iki ngaki orang bi tretan kunang iki ngaki, Pak. Lah baru malam mangken kula iki ngaki bi kakak benalek kula kisah. Kisah saya tuat tuh. Kisah kakak kula sareng ngalek kula. Itu digule gitu malam mangken. Sepora niki Umar. Bahasa Indonesia nopo bahasa napa niki? Ya mau capur ku tak koplo lagi ya. Ngapunten saya setuju, Pak. Saya ngerasa senang dekat dengan sampean, terutama ibu-ibu ini. Saya yakin ibu-ibu ini pasti masuk surga semuanya. Apa ya kelu coba deramin. Nah orangnya cerita kita, mari Pak. Lo kok kiai yakin? Oh yakin, Pak. Mergo napa? Dawuhipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang masuk surga itu kelihatan wajahnya dari dunia.
Kok bisa? Ya bisa. Dari mana? Orang yang bakal masuk surga wajahnya penuh dengan penderitaan. Ada sosakap dia pengabasan. Nggak usah khawatir tentang hidup, Pak. Hidup itu sudah dijamin marang Gusti Allah. Oh, dingkul sareng panjeneng empon jamin sareng Allah. Cuma masalahnya timbul ragu-ragu di dalam hati. Benar, Bu? Gini. Saya kasih contoh paling mudah. Saya pengajian nggak lama. Paling lama saya cuma 12 menit, Ibu. Gibur sareng Ki Umar Kiam. Anu biasa kento acara madu jam Kiai. Hah? Biasa kento acara masa apa jam? Senapa? 2 jam. Cukup sekadin topi saya wabillahi taufik wal hidayah. Me pace peranan acara makan 2 jam, Mak. Pun tahu sabit-abit mangken pokol senapa? Setengah 10. Insyaallah kula tak abid acara mah kula sareng sampean pleman kol telok saos. Ketomanan. Hidup kita ini sudah ada yang jamin, Pak. Tapi kenapa kemudian timbul rasa ragu, khawatir, cemas, was-was, bahkan takut menghadapi hari esok? Ya Mas Gondrong. Saya gondrong juga ya. Nggih, jenengan. Asmai panjenengan sinten? Ismail. Oh. Sudah nikah? Hah? Sampean mikir besok itu seneng apa cemas? Ini Pak tak tahu kok Odin dermail. Odir kudu jernail. Kita ini kadang selalu sibuk dengan satu kata, kerja. Buktinya kerja gagal juga, Pak. Ada orang yang kerja 10 jam, sukses enggak. Kalau kayak Umar Qiyam nih kerjanya santai, hasilnya maksimal. Enggak usah heran apakah beliau ahli ibadah yang doanya dikabul oleh Allah, belum tentu. Kenapa kayak Umar Qiyam itu begitu tenang? Karena dia yakin ada Allah yang menjaminnya. Betul, Bu? Betul tidak? Iya, kalau sudah betul ngapain cemas tentang esok? Kewajiban kita ini tidak ada lain firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salam wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Besok suami pasti dipesenin sama istri. Bu, Ibu, pilih cinta Nabi apa suami? Bejelas, mumpung bedelake nare. Cinta Nabi apa suami? Beles Ki Umar. Cinta istri napa Nabi? Cinta Nabi. Selawatan ke lagi nengke ya Nabi. Apa suwe? Selawatan suwe kok. Bu. Ibu bilang lebih cinta Nabi daripada suami. Cinta suami apa Nabi? Baik. Pak. Serem mas Bapak. Oh ya budi. Pak. Cinta istri apa Nabi? Cinta istri apa Nabi? Suami cinta Nabi, istri cinta Nabi. Ternyata kalian sudah tidak saling mencintai. Untuk apa rumah tangga ini dipertahankan kalau pada akhirnya menyedihkan seperti ini? Niki le paksa Bu, mulai tak seneng lagi nih Bu. Gini lah Bu, besok pesan sama anak Pak, pesan sama anaknya, bangunkan anaknya salat. Ya bunayya aqimis salat. Anakku, wahai anakku, bangunlah engkau nak, dirikan salat olehmu.
Karena pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agamanya. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Bagaimana mungkin orang yang beragama, iman kepada Allah, iman kepada nabinya, dan percaya akan pembalasan Allah tentang baik dan buruk, sementara perintah yang paling penting dalam hidup salat adalah salatnya? Bagaimana mungkin kita ini meninggalkan dan bahkan lupa bahwa kita punya kewajiban salat? Salat kita tidak lama. Yuk, yang senang ngopi, Abang Laskari Kama, kalau salat berapa menit? Mau nabejang berapa menit? 5 menit. Mau ngopi ekonoming berapa menit? Mau tolong jam aja baru pemuqaddiman aja, tolong jam aja. Tak boleh kan seharian. Saya pertama perintah Allah, qimis salat. Yuk dirikan salat. Salatmu yang menentukan hidupmu, salatmu menentukan rezekimu, salatmu menentukan kematianmu, salatmu menentukan jawabanmu di alam kuburmu, salatmu menentukan apakah anda ashabul yamin atau ashabus simal, apakah kita golongan kanan atau golongan kiri, dan pada akhirnya apakah kita selamat. Semuanya tergantung kepada salat kita. Kita ini selalu terburu-buru ke tempat kerja, Pak, dengan alasan takut ditegur oleh pimpinan. Kulo ben sampean mun berangkat ala ko ager melolo. Bukti nareng jantan. Ku beda lampu hijau, biru kapi. Tanya ke Umar Qiyam ini. Jantan ini rekor, Pak. Jantan itu ndak ada lampu kuning, lampu hijau, lampu merah, nggak ada. Padahal saya udah yakin saya ini mungkin salah satu orang yang hati-hati kalau di lampu merah. Pak ke lampu merah jantan ini tegur pula nambu. Kok berhenti, Pak? Merah, Pak. Wah, di sini aman, Pak. Kok aman-aman derem mapan maju krapak ke ya, Dek. Aman, Pak. Aman, Pak. Saya ngat teh. Yang nomor 2, wa'mur bil ma'rufi. Perintahlah kepada kebenaran, tapi merintah kebenaran bil ma'ruf. Amar ma'ruf bil ma'ruf la bil munkar, yakni memerintah kepada kebenaran harus dengan cara benar, gak boleh ngerusak, tidak boleh menghancurkan apapun. Makanya malam ini kita ngaji. Sebenarnya di sini ini sudah beruntung ibu dan bapak, ada Kiai Umar, ada Kiai Umar Qiyam, ada Kiai Fattah, sahabat-sahabat saya semuanya. Insya Allah, selain memang ilmu beliau ini betul-betul sudah dalam dan matang, hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa beliau memiliki sanad atau sandaran keguruan yang sangat jelas. Kenapa orang berguru itu harus jelas? Gurunya siapa dan belajar kepada siapa, apa yang dipelajari, dan kemudian kita belajar apa, harus jelas. Maka Ibnu Sirin pernah mengucapkan kalimat yang indah, dan kemudian di belakang hari dikutip oleh Imam Muslim. Beliau menuliskan dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim, apa ucapan Imam Abdullah bin Sirin atau Imam Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Napa dawuh Ibnu Sirin? Sesungguhnya ilmu ini berkaitan tentang agama Allah, maka perhatikan oleh kalian para murid, perhatikan oleh para santri, perhatikan oleh para jamaah, amman ta'khuduna dinakum, kepada siapa kalian belajar ilmu agama. Paham? Harus jelas, Pak. Alhamdulillah, Parwasal atau Paritwan Salim ini sudah ada pondok pesantren. Mudah-mudahan berdirinya pondok pesantren entah punya Ustadz Umar Qiyam ataupun Ustadz Fattah
ini menjadi tempat bagi anak-anak ibu dan bapak belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmunya manfaat, ilmunya diamalkan, ilmunya barakah, dan akhirnya yang beruntung ibu dan bapaknya. Yang beruntung bukan gurunya pak, yang beruntung kedua orang tuanya. Maka yuk nggak usah jauh-jauh dulu. Mungkin anak ibu dan bapak masih belum sanggup betah di tempat yang jauh. Di sini sudah ada pondok pesantren, kemudian di sebelah sana ada Kiai Umar Qiyam yang insya Allah akan siap mendidik putra putri ibu dan bapak sekalian. Yang ketiga, Allah mengingatkan wanha 'anil munkar. Cegahlah mereka semuanya dari hal yang mungkarat, jauhkan mereka dari hal yang dilarang oleh Allah. Apa yang paling efektif? Bagaimana menghindarkan kita itu dari perbuatan mungkarah? Salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan yang buruk, perbuatan keji, perbuatan yang Allah tidak suka, dan perbuatan yang dilarang oleh Allah atau mungkarat. Ada orang cerita begini, Pak Kiai, saya belum bisa salat. Kenapa? Saya masih kotor. Alah dalah bu. Karena kita ini masih kotor ya salat. Sampai kapan kita ini bersih kalau salatnya belum dimulai? Ada orang yang ngomong, saya nggak mau salat Pak Kiai karena iman saya belum mantap. Kok bisa? Salatmu itulah yang akan memantapkan imanmu kepada Allah. Ada yang cerita seperti ini, Pak Kiai, salat saya masih belum khusyuk. Kenapa? Bagaimana mungkin kita ini khusyuk sementara salat yang mendidik kita menjadi khusyuk belum pernah kita lakukan? Intinya apa? Hubungan orang ketika salat. Waktana huluban sampean, cak metur saus ki. Pon malai gempang. Temen Ki Umar gele gempang cak metur saus. Tak betek manika. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fakthirud du'a. Ada saat bedesitung waktu saya paling semak antara kula sareng panjenengan sedaja iki mah waktuna sujud ke Allah. Dimana Rasulullah saya paling semak antara kula ban panjenengan sedaja waktuna sujud Pak. Waktu kita sujud, jidat atau dahi kita tempelkan di tempat sujud atau sajadah. Kita berbisik di sajadah, tapi Allah yang ada di arasnya yang akan mendengarkan. Maka kata Rasulullah, fakthirud du'a. Waktu sujud pebenya apa nyoon ke Allah. Waktu yang paling tepat adalah ketika engkau sujud, bukan di tempat lain, bukan di saat lain, tapi ketika engkau sujud itulah engkau begitu dekat kepada Allah Tuhanmu. Nomor 4, wasbir ala ma asabak. Tangana tang nak potok. Wasbir ala ma asabak. Sengak pasaper sampean waktu na sampean iuji. Napa ujian Allah saya paling bajeng. Mana Ustaz Dahlan tuh? Panika kula adik kakak panika. Kak. Ya, pada pinter tafsir. Sudah. CR ya budak ceramah di naik ibadah yen apa re. Bukan. Tanah bagi. Gus. Besok tiba-tiba ada azan subuh di sini. Sampean udah berangkat. Pas di depan musalla. Tiba-tiba ada yang telepon. Padahal sudah salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Udah depan masjid, udah depan musalla. Tiba-tiba ada yang telepon. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Dengan siapa ya? Ini Gus, sesuai dengan janji kita kemarin. Uang yang 10 miliar sudah siap Gus. Oh iya nggak apa-apa Pak. Nanti saya ambil habis sholat subuh. Oh nggak bisa. Harus ambil sekarang. Maksudnya Pak, ya jangan salat dulu, ambil sekarang. Pertanyaannya, apakah sampean tetap sholat subuh atau ngambil uang? Yuk Bu Ibu.
Salat lemak manis kau jawab. Jangankan 10 miliar Ki Omar, 300.000 BLT nggak sholat duhur. Kok tahu Kiai? Biasa ada lebat saya kantor pos orang parwasal kepir ya. Kata kerta apa jeng marga BLT toh. Ya ini Gus Dafir ngambil 10 miliar atau sholat? Ini mau di Gus. Ada rajin Gus. Mau sampean tak kesokan geser sampean gelem mak. Apa jeng napa ngalapi sih? Apa jeng Kiai? Aunggu tapi aungeng. Siapa repot? Ki Omar Kiam ngambil uang apa sholat? Malalah. Ayah nana mau di ya mun saya songko paling teki tanya saya. Nggak perlu ya positif sama cemerua. Bahan parmasanis memanis saya tengah. Ya kumis beracun nggih sampean kumis beracun. Nggih ngapunten. Sampean ngambil uang apa sholat? Sholat sambil mikir uang gitu ya. Iya nama di mama isampu kulo nomor 2 gitu. Gue lagi engak gitu pada kanak. Empuku lagi semen sora bajang sepuh asmana Umaima guys. Maima sarang abah. Tulis apa aja enggak aku. Ngeling-ling. Saya tulis wudu ki celep. Terima. Padahal dapuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salatmu yang 2 rakaat waktu fajar, salatmu waktu subuh dihitung oleh Allah lebih mahal dibandingkan dengan dunia dengan segala isinya. Tapi kalau nemu uang 10 miliar apakah salat subuh? Embo. Serius ini Bu, ini surga. Mon andi 10 miliar surga bisa beli nemu di mah. Ini malah ngertering maturan hari. Ibu kalau nanya saya, Pak Kiai bisa ceramah pakai bahasa apa? Terserah Ibu. Saya sih fine aja. Why? What do you think about me? Halo. Santri ya? Santri ke Fatah? Nggih, bahasa Inggris napa? Ya Pak bahasa Madura to nih. Mana ke Fatah? Bahasa Inggris, bahasa Madura kan bandara itu lagi ya. Halo. Saya doakan yang masih gadis, masih bujangan, belum punya suami, saya doakan mudah-mudahan suaminya ganteng. Kaya raya. Alim. Pinter. Ahli ibadah. Sayang sama istri. Sudah mati semua yang itu. Ya sebeda garangan macam hari ada orang garangan kapire karen ada. Cuma hari ya pelen, ada lagi pelen, cuma hari ada. Aduh mana tuh ya Allah, panlah putus cinta. Apa dosaku ya Allah? Apa? Lah sejak kapan Islam melegalkan pacaran, nong? Setelah diputus, ditinggal sama pacarnya, ya Allah. Aku serahkan kepadamu ya Allah. Nemu di mana? Lah barangan lo saya barangan tak bener. Boleh jadi kelakoh. Maka dibuna Allah, wasbir ala ma asabak. Bersabarlah engkau terhadap ujian Allah kepadamu. Ujian paling berat adalah salatmu. Ujian yang paling berat ibadahmu. Ujian yang paling berat bukan ketika engkau mencari rezekimu. Enggak. Rezekimu sudah dijamin oleh Allah. Bahkan burung yang sedang terbang, yang sedang tertidur di dahan pohon, rezekinya besok pagi sudah Allah siapkan. Bagaimana dengan masyarakat yang ada di Parwasal? Semuanya sudah dijamin oleh Allah. Oleh karenanya, maka kata Allah, wasbir ala ma asabak. Bersabarlah atas perintah salat itu. Sengak pesabar sampean. Cuk marganaken alakoh. Repot senyari rezeki sampai lupa ke Gusti Allah senyiptaki kulban panjenengan setuju lupa pada Gusti Allah senyiptaki rezeki kulban panjenengan. Ada orang yang terburu-buru ke tempat kerja, tapi pernahkah dia terburu-buru menghadap Allah? Pernah
Pernahkah kita timbul rasa malu kepada Allah? Nggak usah banyak, sedikit saja. Orang panik kemenang ketimbul rasa todus dalam hati. Akhir ada buih lematan, ya Allah, hari ini rezeki apa sih yang kurang dari Allah? Halo ibu, halo. Panggil suami, panggil apa? Yang jelas. Panggil apa sama suami? Bebeb sayang. Nemu di meja. Cing kocak sayang di biasanya di Jakarta. Are parwasal bebeb. Nah, mereka bengar redin. Bu, ibu sayang nggak dengan suami? Cinta dengan suami? Yakin? Cinta nggak dengan Allah? Nah, ning tak bejeng kaki nah. Su, kini kaki su. Dah, Nur, ya, ten, ini lagi. Mat, kini lagi mat. Dul, si an mana si an? Udah kan jago lah le, gula kisah tip. Pejang sapu berbarokat le. Lema, bukan banyak. Pejang sapu lima itu. Cenya banyak le, hotip dua koi pejang sapu. Cenya banyak mah, pejang sapu dua. Duhur pampa, asar pampa, maghrib telo, isya pampa. Cenya banyak. Tinggal tambah lagi sulat sunnah rawatib sebelum atau ba'd qabliyah dan ba'diyahnya silahkan. Ada lagi salat yang luar biasa, salat tahajud. Siapa orang yang sering tahajud itu? Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Ada orang yang baik, siapa? Ki Umar Qiyam. Kenapa? Karena dia hamba Allah yang hatinya lembut, penuh kasih sayang. Ketika waktunya ibadah, waktunya kerja, waktunya ngajar, yang ngajar. Bertemu dengan orang lain selalu bertegur sapa, selalu menampakkan wajahnya yang baik. Karena siapa yang dicontoh? Yakni nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang yang baik itu kata Allah, wa ibadur rahmani alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Waktu ajalin di atas bumi, waktu dia berjalan di atas dunia, dia tidak pernah menyombongkan dirinya. Walaupun dia kaya, dia sadar kekayaan milik Allah. Walaupun hartanya melimpah, dia tidak pernah lupa bahwa harta itu adalah milik Allah. Saya hanya terima titipan. Saya misalnya diberi ilmu, saya tidak perlu sombong dengan ilmu saya. Ilmu itu milik Allah yang Allah titipkan. Sama dengan Ki Umar Qiyam, Ki Fattah, dan ustadz-ustadz yang lain, Gus Dhafir, sama. Tidak boleh kita bersikap sombong, angkuh, dan merasa lebih hebat, lebih dibandingkan dengan yang lain. Maka tidak heran jika Imam Syafi'i pernah mengatakan, orang belajar itu ada 3 tahapan. Dan itu sudah matang di Kiai Umar Qiyam. Saya pertama, orang yang baru belajar ilmu itu, dhanna annahu alamun nas. Orang kalau baru belajar ilmu, sikap pertamanya dia menyangka dirinya paling tahu. Buktinya gimana? Orang ngajar silat, mak. Orang ngajar silat, mun kita kunci, mak. Ken koceng lebat alat teh, mak. Koceng lebat alat teh. Karena kita kunci, kita dendam. Pertama, jawabun Imam Syafi'i, dhanna annahu a'lamun nas. Dia menyangka, dia mengira dia itu paling alim. Yang kedua, at-tawaddu', dia merendahkan hatinya, dia mengira dan selalu yakin bahwa orang lain pasti lebih tahu dibandingkan dengan dirinya. Tidak sembarangan. Yang nomor 3, alimah, dia sadar annahu la ya'lam, dia sadar betul bahwa dia tidak memiliki pengetahuan apa-apa, melainkan ilmu itu hanya milik Allah.
Maka sekarang kita kembali kepada konsep Quran tadi. Dia berjalan di atas muka bumi dengan tidak sombong. Dia tidak merasa hebat, dia tidak merasa kuat, dia tidak merasa lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Apa kemudian yang Allah sebutkan? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini akhlak orang yang baik. Kalau ada orang memperolok dirinya, memperolok Kiai Umar Qiyam, dia tidak melawan. Dia tidak melawan, dia tidak menjawab cemoohan orang, fitnah orang. Dia tidak membalas keburukan orang, melainkan dia membalas dengan kebaikan. Kemudian walladzina yabituna li rabbihim sujada. Orang yang ini selalu menjaga sujudnya, menjaga hubungannya dengan Allah. Hubungan kita baik dengan Allah, maka hidup kita baik. Hubungan kita dengan Allah baik, berarti rezeki kita baik. Rezeki kita baik, berarti hidup kita baik. Hidup kita baik, insya Allah semuanya akan baik. Anak kita akan menjadi anak baik. Bahwa salahul ab sababun li abna'is salih. Kalau ibu bapaknya baik, insya Allah anaknya akan jadi baik. Kemudian walladzina yabituna rabbihim sujjada wa qiyama, dan dia senantiasa menjaga sujudnya di malam hari, qiyamul lail. Tadi Kiai Umar Qiyam sudah cerita bahwa sebentar lagi kita mau masuk Ramadan. Sudah kurang lebih 40 hari lagi ke depan insya Allah. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 20 ya? Tanggal berapa? Rajabnya berapa? 20? Tanggal 20 Rajab, berarti 40 hari lagi masuk bulan Ramadan. Ibu-ibu para swasal, Bu, Ibu, persiapan ibu untuk Ramadan apa? Kue. Lu jelas Bu, apa yang maksud dari Bu? Udah nanas panas, pakai pemanas bijo, benar boleh. Bu, Ramadan 40 hari lagi. Ibu sudah nyiapin kue kaleng belum? Lapis legit sudah? Oh, belum. Baju sudah? Udah, saya ngomong udah aja. Bini ini siapa aja? Jadi kita apa? Assalamualaikum. Tidak remah tuh. Kule serang Ki Umar Qiyam, kering siantan Ki Umar. Beni cuma ring siantan kule tibi, sering nih bini. Istri saya orang Jawa Barat ibu, istri saya orang Sunda. Orang Sunda itu kalau ngomong lembutnya luar biasa ibu. Makanya atas izin Allah Kiai Umar kalau mau nikah sama Sunda boleh Kiai. Istri sampean apa? Meduro. Bola ganti ya cah. Ya bola apa, tak apa gitu kan. Iya, orang Sunda itu kan kalau ngomong lembut. Lembut. Sampai kikir tak temu. Kikir lagi tak temu, Pak. Jadi suatu hari ini boleh minum kan? Ya minta doa senyoro. Bismillah, bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini insya Allah pernah dialami oleh bapak-bapak. Karena Indonesia juga sudah jadi negara maju dan berkembang. Kalau dulu ibu-ibu tahun 90 sampai tahun 2000 menjelang Ramadan selesai itu pasti berbondong-bondong ke pasar. Tahun 2000 sekian perubahan luar biasa. Kita belanja tidak perlu ke pasar, pasarnya yang datang. Nah, saya alamin dilalah tanggal 21 Ramadan. Saya nanya nih sama istri, Mi, Umi nggak ke pasar? Ya orang Sunda kan kalau ngomong lembut. Ente atuh ah. Nah, ente sawios we. Anu penting mah, yang penting mah puasa mah sudah cukup. Saya sudah baca Quran. Tarawih sudah. Oh, jadi nggak perlu ke pasar? Nggak perlu. Seneng hati suami mendengar begitu. Oh, berarti tang bini soleha lan ya.
Isoro ke pasar talem. Paling nobang talem kiai. Baru 1 hari saya bilang istri saya solihah, tanggal 22 musibah datang. Sore-sore menjelang maghrib di depan rumah tiba-tiba ada sepeda motor berhenti. Titit. Paket. Hah? Niki ceritanya Ki Omar ken yako hule nih kak. Bener nih kerajaan Ki Omar bu kembi hule saya yako neser. Paket. Siapa bang? Atas nama Ibu Mia Sumiati Zen. Hah? Siapa bang? Ibu Mia Sumiati Zen. Waduh, itu bini gue. Itu bini saya deh bang. Iya pak. Udah bayar bang? Belum pak. Loh kok belum bayar? Ini namanya COD. Apa itu COD bang? Cash on delivery. Maksudnya pak, bayar di tempat. Aduh beri leci poci cek bagus jajan saya. Akhir sekali majar berapa bang? Murah Pak Haji cuma 200. Besok datang lagi bu. Paket. Jadi Ki Umar, sampean nggak perlu terlalu percaya sama istri yang nggak mau belanja di pasar. Karena yakin nasib sampean sama dengan nasib saya. 5 hari tak buang bubuk paket sampai depak ke tanggal petolekor. Leni bini posang paket lebih hule yerep. Paketnya saya sembunyiin, paketnya saya umpetin. Abu kepone kemuan abu, aduh, alis ada di situ. Asal kan dua. Terus Ki Omar giam. Kepatah mentro ini ngerajin sampian penega tukang abas alis muntah titis itu imma sekanan toron alisnya toron sekacir naik berarti positif kikir itu bigula mi kau nggak buka ini udah maghrib biarin air putih aja. Enggak, nanti lambungnya kena. Walaupun kita puasa, sehat itu puasa. Puasa itu menyehatkan. Salah satu fungsi dari puasa adalah menghilangkan penyakit. Tapi enggak gitu juga kali. Kan nanti Umi sakit, ya biarin aja. Karena pakai tadi sudah itu ya lebih gula. Tanggal 20 lu, au belan bu. Benih alis atau di situ. Mata anak melerok. Gula. Ada apa Mi? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa tapi melotot. Akhirnya Mi, tanggal 29 saya tahu istri saya sedang galau-galaunya. Gini, pas sahur nih. Mi, kan biasanya normal. Mi, iya. Mi, naon. Kan gitu jawabnya. Tapi sampai tanggal 29 dia belum dapat paket, saya tanya Mi, Umi punya teman di Jakarta, di Bandung. Oh banyak kalau teman mah. Enggak, ada teman Umi yang namanya Sopi enggak? Sopi, dari kemarin saya dapat titipan dari teman Umi, ada namanya Sopi, ada Lazada, ada Tokopedia, TikTok. Ini apa lagi Su? Su apa lagi Su? Oh lakona. Ambu isu. Lah Su. Lagi neser lagi na Su. Udah lagi na kering lagi Su. Ambu isu. Si. Kita ini menghadapi Ramadan. Hal yang paling menggembirakan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat dan kaum muslimin pada masa itu ketika menghadapi Ramadan. Kita ini kan malah berbalik nih. Ibu-ibu senang menghadapi Ramadan, Pak kayak cetak. Halo Bapak, mau masa pasan, mau tanggal hitung, tanggal 10 aman Pak. Wah, seneng Pak sama saya pocompo Pak. Kalau tanggal 10 ke atas, kepelengan Pak. Dia karena bodrek.
Tanya ki biar apa ki musian? Oh, kamu tong pinir, kamu belum cedong ya. Saya nggak bu, hati-hati. Ini ke Ramadan, ini bulan tobat. Bulan saya siapa? Kibi Gusti Allah kulun tok kulun sampean. Engki umpamanya tak bisa salat berjamaah ke masjid minimal lepok cempok. Engki saya langkong ke masjid atau langker minangka ya cek sareng laken. Saya nggak imam bikin tuh pasera. Imam langker pasera. Pasera pasera nggup. Ustaz sendiri. Duh. Nikah pengabai saya agak lain pernikahan. Nikah PTH bisa 360 km per jam. Mun ke Umar Qiyam punten, alumni Malang punten biasa. Cuma lebih keset sekoni. Kinto kan sami gitu. Oh, patas. Biasa mun tarawih sana apa menit kinto? Sana apa menit, Mak? Lu. Ada sujud sih, Nak. Saya itu serius nih gue Pak. Sana apa? 10 menit. Mun 10 menit Pak mari abu jeung kanto kula, Mak. Kule siantan menika ki Umar Qiyam kan oneng kula men ngimamin. Tak paju kula, Mak. Satu-satunya ustaz di Siantan yang nggak pernah diminta jadi imam cuma saya. Alasannya situ. Cek lagan. Ada apa? Mun ngimami. Abid. Makin Bu. Makin sampean seneng apa jeung gecang apa lawanan? Ya udahlah Bu, Arab lagi acara apa Bu? Lagi acara apa aduh. Caki Umar Qiyam letai perang ngaki napa boleh hula bani keses tahun sekalian mau nyoncong menika. Kula dimin ngimam salah situng masjid menika. Kula lakaran ngetes Bu. Karena ijazah Quran kula dari Syekh Humaid bin Ahmad bin Muhammad Al-Madani. Jadi kula atakbir nih, Bu ibu preman. Baru atakbir nih kala elang. Allahu Akbar. Tulin Bu RT mau lede iku. Ya apa Bu RT? Hari kiai ini laga gitu. Hari mari kalau 11 itu. Dup adem atau on itu. Lho Bu. Lek nggak kedep Gusti Allah Bu. Hakiki ni salat niku madhep nang Gusti Allah. Ngoten. Inggih Ki Umar. Hakikinya kita salat itu kan menghadap Allah. Ya kalau bisa ojo terburu-buru Bu. Terlalu cepat jangan, terlalu lambat juga jangan. Coba tes-tesan, apa boleh santrinya ranyar biasa. Bu. Rokaat pertama talang-alang. Al-Baqarah pemari separuh. Hati-hati Mak. Terlalu kecang jangan, terlalu lambat juga jangan. Ya pelan-pelan saja. Biasanya kalau orang ngaji itu kan dibagi 3. Bagaimana cara membaca? Ada tartil, ada tadwir dan hadar. Tartil itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tartil, tadwir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadwir. Saya yang kui ustadku nuwun sampean. Saya nomor telo. Saya hadar 360 km per jam. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Ruku ben sujud alung hulung. Korban ki Umar Qiyam baru kecelakaan. Nih kan nih. Ki Umar Qiyam kita mare asujud. La assalamualaikum gapi. La dari memang saudara ya. Teh. Lekul ban panjenengan ngadep Gusti Allah. Engki usaha aki
cek terlalu kecang geluh, cek terlalu laonan. Mun kecang geluh neser seumur petong polo. Mak, senapa umur mak? Petong polo senapa? Petong polo 6. Ki mampu asojo anu, ki macam ni kan ni. Bajang macam gelombang ki mampu. Neser Gus Dofir. Lo berapa jang tarawih nyander kapi mak mama. Kula pernah kejadian. Kula pernah kejadian ngimami nang Ketapang dimin. Tahun sana apa kula lupa. Jadi kejadian saya imam di Ketapang sana. Karena saya baru turun dari kapal, karena belum waktu itu jarang pesawat. Saya ikut kapal cepat itu. Saya minta sama imam di sana kalau sholat isyaknya monggo jenengan mawon. Nanti mungkin kula bagian tarawih saja atau nanti saya bagian tausiah saja. Lah mungkin imamnya ini anak muda Pak, baru pulang dari pondok pesantren. Imamnya ngebut, bukan cuma bacaannya yang ngebut, sholatnya ngebut. Kebetulan saya pakai songkok hitam macam ini, saya makmum pas di belakang imam kiai. Tiba-tiba pas lagi sholat lagi asik-asiknya ngebut, mati lampu, kaget imamnya di depan, kacar ke budi kena ke songkok gula. Songko gula baru meleh elang gula saya apa jeg lillahi ta'ala saribi gula ni terkena kata nangga kanca Agripa apa risarian songko urus lagi tadi gula saya apa jeg ngatunging waduan songko elang dul pada makin tangan di minta sari kak. Ya kena kata nggak kaki aja gitu kan. Le abid nih Pak, mari bejeng itu mau songkok bilu kapi. Jadi usaha aki bejeng ini pegat tertib. Bejeng benih kepada tertib Pak. Benih Pak Romo, ya mau ngariak, mau Ustaz pasir aku. Ustaz Sadiri ki. Mau Ustaz Sadiri. Berempat jempol pampak bensokoh Arab jok cus malaikat sampai bingung sih noflus ada ruku apa sujud seporan Ustaz seporan kula yakinkan kerja menikah engke mau nongkuan ambui coba teh satu nafas itu benih satu nafas pemengih memang dibunda Allah ma anzalna alaikal qur'ana litashqa Al-Quran benih Allah apa tor benih untuk masuk sah memang kena bajang terawih masuk sah si maca ayat sehingga pon sabit ini kalau lah abid kula ya had berapa jam rehat kurang berapa menit kurang semenit. Nah, hari maksudnya dari meri ya. Hari ya tabu yang pada lapar gitu aja. Si tak paham panitian. Coba beri apa pes-tepes gitu kan. Ya Allah Pak, pogelok ngereng kiai kok. Saya beri aing. Mi pangereng-ngereng itu apa saya cambur ya? Sehat tak sehat kiai masuk angin lagi. Sepuluh Ustaz Sadiri. Lah kok mau ngunjang boleh itu lebih keluar. Ini kan kulit cuma beda pakai Umar Giem. Somor-omor kinto kiai gula baru makin tau nase. Tinggal tak apa terima anu napa kiai yang kila angke penekap anu tes-tesen pasaan anu kira-kira. Lo tak liburin apa nitian ya. Kau mau nyoncengnya tak ada tengah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya jaga bejengah, jaga ibadahna. Mun bejengah kula ban sampean ibadahne jaga, saya nomor 3 jaga tetanggen. Saya kojak jaga tetanggen, benih pan melebarangan anyar ke tunging. So nah su. Apa tuh? Gosip anyar. Fresh from the oven. Ini seger loh. Ya istighfar kan lo kena. Istighfar ya area tungingan orang dosa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Daerah melanjut nasuwi.
Gini lagi. Pesan Rasulullah, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Pesan orang iman ke Allah, iman ke Rasulullah, iman ke yaumil akhir, falyukrim jarahu. Muliakan tetanggamu, jaga tetanggamu. Kalau dia sakit berarti engkau harus ikut sakit. Kalau saudaramu terdekat adalah tetanggamu, maka jaga ucapanmu, jaga pandangan matamu, jaga perbuatanmu. Jangan sampai tetanggamu tersakiti oleh ucapan dan perbuatanmu. Ini kadang-kadang tetangga baru kawinan diomongin, encang tak korek ke jenai kok. Mai temu, ice ampul apa 2.000 nah. Paling rajin cuma 100 aja itu les hamba Allah itu. Siapa hamba Allah tapi Umar Qiyam nah itu. Sing hati-hati bu, hati. Kadang kula ben sampean penikah, kadang jangan manusia sakit. Sifat hasad, hasud, iri dengki itu muncul. Kapan? Ketika melihat orang lain lebih dari kita. Kalau ada tetanggamu yang lebih, ucapkan alhamdulillah ya Allah, hari ini tetangga saya rezekinya banyak. Berarti kalau rezekinya banyak, insya Allah saya juga punya rezeki banyak. Tapi pun toh seandainya rezeki saya tidak lebih banyak dari orang lain, paling tidak saya ini sehat ya Allah. Ada orang hartanya banyak tapi sakit-sakitan, ada rezekinya sedikit sehat. Pilih mana? Uangnya banyak sakit-sakitan atau uangnya sedikit tapi sehat? Pilih mana? Pilih mana? Uangnya sedikit tapi sehat. Pilih mana? Kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Ya baca lanjar ada iya saja ya. Kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Baik, mari kita doakan ibu-ibu ini mudah-mudahan miskin selama-lamanya. Yang penting bahagia kan? Lombok. Benda kula ketemu yang ibu-ibu. Jam 7 pagi ada ibu-ibu datang ke rumah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Monggo ibu, monggo. Tan pundi bu? Dari mana bu? Saya dari gang sebelah Pak Yai. Oh nggih, monggo. Monggo uncuane sekecaaken. Monggo minumannya selakin dinikmati sesenangnya. Ini ada apa? Ngapunten kula. Beda apa mereka? Anu Kiai, saya mau cerita. Cerita apa? Saya ini sudah menikah 7 tahun dengan suami. Terus kok malah suami saya itu nggak mau kerja Kiai? Alasannya apa? Ya pokoknya kalau diminta cari kerja malah banyak alasan. Terus berarti kegiatan ibu di rumah, suami ibu di rumah apa? Ya kesana kemari ikut saya. Saya ke pasar dia ikut, saya nyuci dia ikut. Pokoknya suami saya ikut terus. Apakah doa saya salah kepada Allah? Saya balik nanya, dulu ibu waktu mau nikah doanya apa? Biasa aja Kiai, dapat suami yang baik, yang solih, yang bertanggung jawab. Enggak, mungkin ada yang beda doa ibu dulu. Anu Kiai, dulu saya berdoa sama Allah, ya Allah, kalau saya dapat jodoh, mudah-mudahan suami saya baik, selalu setia bersamaku, tidak kemana-mana, ya Allah. Ya akhirnya dikabulkan sama Allah lah, kena tak jalan sekali. Romane paling-ling. Doa sama Allah itu yang sederhana mawon bu. Setelah kita minta ampunan kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, suami dan anak-anakku, belas selesai. Doa yang lain, ya Allah berikanlah keberkahan dalam umur dan usiaku, jadikan umurku menjadi umur yang ibadah kepadamu Gusti Allah. Aman itu. Kadang-kadang doa kita ini menjadi doa yang aneh. Dan ketika doa kita dikabulkan, kemudian kita masih mengeluh. Enggak dikabulkan ngeluh, dikabulkan ngeluh. Sekarang mumpung kita menghadapi Ramadan di bulan Rajab ini. Di bulan Rajab, saya nggak lama-lama, nanti kan ada yang ceramah lagi ya? Anda ada? Oh saya sendirian. Nggak ada Kiai. Mau coba begitu loh Gus.
panggung milik saya tak boleh lagi saya ya. Lapa dan tua segi huru. Saya nggak bu teate waktu nukul ban sampean asojud, waktu nan atu ke Allah, waktu minta ke Allah teate. Ada orang yang berdoa kepada Allah dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, diterima. Ada orang yang hanya doa itu hanya sekedar lisan saja, tapi tidak nyampe ke dalam hati. Ada yang berdoa kepada Allah tapi nolak. Kenapa nolak? Adakah orang yang berdoa tapi dia menolak? Ada, Pak. Seperti apa? Rasulullah menyatakan innallaha la yaqbalu du'a biqalbin qasi. Allah itu pasti menolak dan tidak menerima doa siapapun kalau waktu berdoa hatinya keras. Seperti apa hati yang keras? Dia cenderung memaksa Allah dan terburu-buru minta dikabulkan doanya. Bersabarlah dan berikhlaslah. Ikhlaskan hatimu ketika salat, ketika sujud. Maka disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama kepada orang yang memang faham betul tentang agama Allah ini. Saya senang kumpul dengan para kiai malam ini, senang kumpul dengan para ustadz, para santri. Ini santrinya Ke Fatah ini santrinya Ke Fatah ya. Mudah-mudahan sampean jadi santri yang istiqomah dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi santri yang sabar ya. Jadi sabar, ikhlas. Karena saya juga pernah jadi santri. Ya mungkin 30 tahun lebih atau mungkin 40 tahun yang lalu saya juga pernah menjadi santri. Yakin bahwa santri itu begini nak ya. Jangan kecil hati, jangan bersedih karena kita dari kalangan biasa. Apakah saya bisa mencari ilmu Allah? Apakah saya nanti pinter? Apakah saya bisa jadi orang alim? Gampang. Semuanya akan diterima oleh Allah doamu. Yang penting rajin belajar, taat kepada Allah, taat kepada perintah guru, dan taat kepada orang tua. Jangan kecil hati karena kita ini orang biasa. Saya juga orang biasa, saya orang kampung, saya bukan anaknya siapa-siapa, tapi saya dididik oleh orang tua. Ada yang orang tua pernah mengingatkan, ra'aitul ilma sahibuhu karimun walau kana abahu li'am. Bahwa ilmu itu pasti akan memuliakanmu, ilmu itu pasti akan menjadikan dirimu hebat walaupun mungkin engkau anak orang biasa saja, walaupun anaknya orang alim, walaupun anaknya orang hebat, tapi kalau nggak belajar ya sama saja. Jadi motivasi saya untuk para santri, halo santri, bangga tidak jadi santri? Senang jadi santri? Santri itu bahasa apa? Santri itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Santri itu bahasa Sanskerta. Terambil dari kata sastri. Apa itu sastri? Orang yang hidup di jalan kebaikan. Orang Jawa pernah mengatakan santri niku cantrik. Napa artinya cantrik? Cantrik itu orang yang taat dan patuh kepada perintah sang guru. Maka insya Allah nanti ketika selesai pulang dari pesantren, ilmu sudah didapatkan, amalkan dalam hidup, maka insya Allah hidupnya barokah. Oke, saya doakan dan insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu gak usah segan-segan untuk mendoakan kebaikan bagi anak-anaknya yang ada di pondok pesantren. Gak usah dipaksa dulu. Kalau anaknya masih belum paham, Bu, jangan paksa. Biarkan dia berproses. Yang penting sabar di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya orang tua yang memberikan ongkos dan biaya kepada anak-anaknya. Carilah yang halal, hindarkan yang haram. Karena ketika santri menikmati rezeki yang halal, insya Allah ilmunya barokah, bisa diamalkan dengan baik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Paling akhir dari apa yang saya sampaikan malam ini, yuk mari kita semakin menguatkan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada junjungan agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah, kemudian menjadikan Nabi sebagai contoh dan keteladanan dalam hidup. Jangan sampai kehidupan kita ini berpaling dari ajaran Allah, dan jangan sampai berpaling dari ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara malam ini sangat bermanfaat
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia. Beberapa bulan lalu sudah menghubungi saya dan asisten saya untuk hadir malam ini. Dengan segala hormat, Bu benih guleken cima acih. Bukan saya itu milih jadwal, Pak. Karena memang kadang jadwal untuk ya seperti ini biasanya setahun sebelumnya saya dihubungi. Tujuannya apa? Biar tertib, takutnya saya salah jadwal. Maka yang penting Bu, perbanyaklah membaca salawat. Mau seperti Allahumma sholli ala Muhammad, sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, sama. Yang paling singkat bacaannya Nabi Allah, bacaannya malaikat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu salawatnya Jibril alaihissalam. Ada yang biasa ibu baca Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman taman. Biasa di Indonesia disebut salawat nariyah. Sementara salawat ini dulu dikarang oleh Syekh Ibrahim At-Tazi. Syekh Ibrahim At-Tazi itu dari Maroko. Maka salawat ini di Maroko tidak disebut sebagai salawat nariyah, tapi salawat taziyah. Sama saja. Ada lagi salawat yang paling dekat dengan kita dulu yang ditulis oleh Syekhana Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Bacanya seperti apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhakiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu ditulis oleh Syekhana Khalil. Banyak jenis-jenis salawat. Mau salawat seperti apapun, yang penting ibu istiqomah. Ya, setelah pulang nanti doakan anak-anaknya. Doakan anak-anaknya mudah-mudahan menjadi anak yang salih dan salihah. Sebab untuk apa anak kita hanya pintar dan cerdas dan pintar mencari uang, kalau ternyata bab ibadah saja dia sering lupa dan lalai. Hadiah yang paling istimewa bagi seorang ibu dan ayah ketika melihat anaknya sudah bisa sholat, ketika melihat ketika melihat anak-anak kita senang ibadah, ketika melihat anak-anak kita senang baca Al-Quran. Maka jangan sampai lupa, sebagai penutup, Bu, Bapak, hiasi rumah tanggamu dengan dua perkara. Yang pertama sholat, dan yang kedua bacalah Al-Quran. Saya walaupun sebentar ini bukan untuk tujuan ujub dan riya, biar sebentar per hari saya baca, walaupun hanya ayat per ayat, mungkin tidak lebih dari satu juz atau mungkin satu halaman, tapi saya usahakan istiqamah membaca Quran. Sebab bagaimana mungkin kita minta hidup barakah sementara sholat kita tidak pernah di rumah kita, bahkan kadang-kadang kita tidak sholat. Bagaimana mungkin rumah kita akan penuh dengan cahaya kebaikan sementara kita sendiri tidak pernah sujud kepada Allah di rumah kita? Bagaimana mungkin rumah kita akan penuh ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki sementara rumah kita tidak pernah kita bacakan Quran? Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ketentraman yang sebenarnya dan mendapatkan keindahan yang sebenarnya kalau rumah kita sendiri belum pernah kita bacakan Quran? Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa makhirun bih ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta falahu ajrani. Itu pesan Nabi. Ibu-ibu dan bapak-bapak, siapapun yang senang baca Quran, suaranya bagus, tajwidnya bagus, makharijul hurufnya bagus, kemudian semuanya bagus, diamalkan dalam hidupnya, barokah Qur'annya ma'as safaratil kiramil bararah. Hidupnya bahagia, hidupnya tentrem, hidupnya dijamin oleh Gusti Allah. Yang kedua, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta. Ada orang senang baca Quran tapi dia terbata-bata. Walaupun bacaannya tidak lancar tapi dia baca terus. Senaos tak pati lancar tapi maca terus. Insya Allah kencerna ki paringi dua sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rumah jangan hanya dicat baru. Wah, ini kan kebiasaan orang Pontianak. Ngecat rumah kapan? Lebaran. Sudah milih warna? Belum. Biasanya yang nentuin siapa? Ya ibu dong.
Ibu itu kan di rumah panglima. Saya kalau dipanggil sama Pak Pangdam atau Kapolda, saya masih minta waktu. Kiai Zain, bisa ketemu Kiai? Siap Pak Jenderal, saya butuh waktu 1 jam dari rumah. Siap. Itu jenderal. Coba nih bini saya nelpon, di mana Bi? Di jalan. Kok lama? Kalau jenderal butuh 1 jam, monolog bini 5 menit deh Pak. Bu, ceranggarang kelake. Ayo, saya aroma segarang, tunjuk tangan. Saya sampul garang kelake nah. Saya nggak teh cepir celi. Ya tadi bahasa Indonesia celepir kan tadi. Ya ini bahasa Madura di Indonesia kan namanya cepir celipir. Siapa ada beli tetangga gula seneng ke lakinya, sayang ke lakinya, cuma ada satu cok. Dia sayang sama suaminya. Ibu sayang sama suami pasti dong. Kapan Bu? Hari Sabtu. Iya pada ngarep perwasal dia. Udah tak campur ya Bu Surya. Saya nggak Bu, suamimu itu adalah imammu. Tapi ingat para suami, istrimu adalah makmummu. Imam yang baik tergantung kepada makmum yang baik. Makmum itu sempurna kalau imamnya baik. Paham Mat? Dul, sul. Kiring aki, ya. Sehingga jegeh keluarga netibi, jegeh keluarga na Pola na tetangga na lebat nganggu kau dong ping kau le celeng le ketunging. Tak ngerti lah kenor. Apa deh? Tak cocok kan? Apa? Tak matching. Apa? Kau dong ngeping, kau le celeng, kelampini hijau, roka koneng, kan tabrakannya mana cuma itu. Marah apa cak ketunging ngapi di noreng. Pon lah abes ke abe, cek ngabes oreng. Mon ngabes nono oreng, abe selalu bener, oreng selalu sah. Saya hati-hati. Lo beratungin oreng istighfar. Mon bisa entare. Pada ki burung kok atungin kaget dah. Ben sapa nah? Ben sulah. Saya hati-hati. Cek atungin oreng, cek atungin tetangga. Pan tetangga nama mereka ketunging ngale ke laki nah. Laki kaki beri berapa mon seminggu ya? Jatang laki. Kadang beri, kadang enggak itu. Beri berapa? 500. Banyak aja nah. Kakek 200. Mare tunging laki nak matuan nah. Daerah mah matuan ke menjaman mentang matu. Kau bener mon nantone kok. Jaman matu aja kan dayet dong. Iya matu aja dari ujung ke ujung memang ngaji ya ti. Saya nggak Cia atunging, mare tak ketunging, alhamdulillah. Apa yang Ustaz malam mah? Cia atungingan tetangga, cia atungingan laki, cia atungin matua. Tapi atunging siapa? Atunging Ustaz lain nih kok. Saya nggak hati-hati. Jangan sampai lidah yang kita bawa untuk sujud kepada Allah, jangan sampai lidah yang kita pakai untuk baca Quran, jangan sampai lidah yang kita pergunakan untuk zikrullah. Tapi pada menit berikutnya kita pergunakan untuk memfitnah orang lain. Hati-hati dengan itu. Allah pasti sangat tidak suka. Oleh karenanya mari kita hidup dengan jalan Allah. Kenapa? Karena hanya dengan jalan kembali kepada Allah hidup kita akan bahagia, selamat dari dunia dan akhirat. Jaga ibadah kita, jaga perbuatan baik kita, jaga hubungan kita dengan tetangga, dan bahkan jaga hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Perbedaan yang ada itu biasa, tapi jangan sampai perbedaan itu menyebabkan kita tidak saling suka, saling membenci, saling mencela, saling menjatuhkan, apalagi kemudian saling bermusuhan. Hakikinya kita ini adalah bersaudara dari manapun kita datang, warna kulit seperti apapun, bahasa apapun yang kita pergunakan, sesungguhnya itu karena Allah menginginkan kita bersatu di dalam perbedaan. Kebenaran pasti datangnya dari Allah, sementara kesalahan saya sadar murni datangnya dari saya sendiri. Dan jangan lupa, mari kita terhib Ramadan, kita menyambut bulan Ramadan penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan
ketakwaan kepada Allah, dan kita perbaiki amal perbuatan kita di bulan Ramadan yang akan datang. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Cuma sekadin tobi saos. Kenapa saya bisa pada Pak Sangkutan Kaulah? Karena insya Allah besok pagi saya masih ada di daerah Kumpai. Besok saya masih ada di Kumpai, dan malamnya kemudian di Parit Haji Ali. Dan mohon doanya terutama kepada para kiai, Kiai Umar Qiyam, kepada Kiai Zainal Fattah, kemudian Gus Dhafir, para habib dan para ustadz-ustadz yang lain dan jamaah, mohon doanya. Karena kalau tidak salah jadwal saya itu nanti sampai pertengahan di bulan Ramadan. Saya mohon kepada Allah hanya diberikan kesabaran dan keikhlasan di dalam menjalankan dakwah-dakwah yang saya sampaikan. Ini saja, semoga apa yang saya sampaikan manfaat, khususnya bagi diri saya pribadi. Terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah susah payah mengadakan acara pada malam hari ini. Insya Allah pahala terbesar menanti Anda semuanya, para panitia dan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.